Malam itu begitu sunyi, bahkan suara jangkrik pun seperti lenyap ditelan kegelapan. Angin dingin berembus pelan, membawa aroma tanah basah yang khas. Roni berjalan menyusuri jalan setapak menuju rumahnya setelah selesai lembur di pabrik. Ia memilih jalur cepat melewati pemakaman tua, meski rasa takut mulai merayap di hatinya. Langkahnya melambat ketika melewati deretan batu nisan yang tertutup lumut. Di tengah keheningan, telinganya menangkap suara aneh. Awalnya samar, seperti seseorang berbisik pelan, memanggil namanya. Roni. Jantungnya berdegup kencang, tapi ia berusaha mengabaikannya. Suara itu terdengar lagi, kali ini lebih jelas dan memohon. Roni, tolong aku. Aku terkubur di sini. Langkah Roni terhenti. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia menoleh ke arah suara itu, ke sebuah makam yang terlihat baru. Nisan itu sederhana, tanpa nama, hanya tanggal yang tertulis kasar di atasnya. Suara itu terdengar lagi, seperti rintihan kesakitan. Dengan tangan gemetar, Roni mendekati makam itu. Ia berlutut, mencoba mendengar lebih jelas. Suara tersebut terdengar lebih nyata, seperti seseorang yang benar-benar terkubur hidup-hidup. Roni! Tolong aku sebelum terlambat. Roni panik, tetapi ia tak punya alat untuk menggali. Ia memutuskan untuk meminta bantuan. Ia berlari menuju rumah warga terdekat, mengetuk pintu dengan napas tersengal. Namun, saat ia menceritakan apa yang terjadi, wajah warga yang mendengar berubah pucat. Pemilik rumah itu menggelengkan kepala, lalu berbicara dengan nada pelan. Makam yang kau maksud itu sudah ada sejak setahun lalu. Itu milik seorang pria bernama Dimas yang meninggal karena kecelakaan tragis. Tapi, tubuhnya ditemukan sudah hancur. Tidak mungkin ada suara dari sana. Roni tak percaya. Ia memaksa warga untuk kembali bersamanya ke makam itu. Namun, saat mereka tiba, suasana terasa lebih mencekam. Makam itu terlihat persis seperti sebelumnya, tak ada tanda telah terganggu. Tapi di atas tanahnya, ada bekas goresan, seolah seseorang mencoba keluar dari dalam. Roni membeku di tempat, sementara warga mundur perlahan, bergumam tentang kutukan. Suara itu tidak terdengar lagi, tapi di telinganya, Roni merasa suara lirih itu masih memanggil, memohon, dan tertawa pelan. Malam itu Roni tidak bisa tidur. Bayangan makam dengan goresan aneh di atasnya terus menghantui pikirannya. Suara lirih yang memanggil namanya seolah terus terngiang di telinganya, meskipun ia sudah menutup kedua telinga rapat-rapat dengan bantal. Di kamar gelapnya, jam dinding berdentang 3 kali. Roni membuka matanya perlahan, tubuhnya terasa berat dan lelah. Tapi ada sesuatu yang membuatnya bergidik. Dari arah jendela, ia mendengar suara ketukan pelan, seperti seseorang mengetuk dengan jari. Roni, aku di sini. Suara itu terdengar lagi, kali ini jelas, langsung di luar jendelanya. Tubuh Roni membeku. Ia ingin berteriak, tapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dengan sisa keberanian yang entah dari mana muncul, ia memberanikan diri mengintip dari celah tirai. Tidak ada siapa-siapa. Tapi anehnya, kaca jendela terlihat berkabut, seperti ada seseorang yang menghembuskan napas dari luar. Dan di tengah kabut itu, perlahan terbentuk tulisan yang membuat darahnya seperti berhenti mengalir. Tolong aku. Roni mundur dengan gemetar. Ia meraih ponselnya, berniat menelepon seseorang, siapa saja yang bisa menolong. Namun, sebelum ia sempat menekan tombol panggil, lampu di kamarnya padam mendadak. Suasana menjadi gelap gulita. Roni, kenapa kau tak menolongku? Suara itu kini terdengar dari dalam kamarnya, seperti ada yang berdiri tepat di belakangnya. Dengan tubuh bergetar, Roni berbalik perlahan. Dalam kegelapan, ia hanya bisa melihat bayangan samar. Tapi itu bukan bayangan manusia biasa. Wajahnya rusak, dengan tanah basah menempel di seluruh tubuhnya, dan matanya kosong, hanya memandang lurus ke arah Roni. Aku sudah memanggilmu, tapi kau malah pergi.
Sekarang aku akan membawamu bersamaku. Roni menjerit sekeras mungkin, namun suaranya hilang di telan malam. Keesokan harinya, warga menemukan kamarnya kosong, hanya ada jejak tanah basah di lantai yang mengarah ke jendela terbuka. Di pemakaman, makam tanpa nama itu kini tertutup lebih rapi, seolah telah menerima tamu baru. Seminggu setelah hilangnya Roni, warga desa mulai resah. Rumor tentang makam tanpa nama yang disebut-sebut terkutuk menyebar dengan cepat. Beberapa orang bersumpah mendengar suara aneh saat melewati pemakaman itu, terutama saat tengah malam. Pak Surya, kepala desa, memutuskan untuk menyelidiki lebih jauh. Ia mengumpulkan beberapa orang pemberani untuk menemani dirinya ke pemakaman itu. Dengan membawa cangkul dan lampu minyak, mereka tiba di makam yang dimaksud saat bulan sudah tinggi di langit. Makam itu terlihat tenang, sama seperti biasanya. Namun, ketika salah satu warga mendekat, angin dingin tiba-tiba berembus kuat, memadamkan sebagian lampu minyak yang mereka bawa. Di atas tanah makam, goresan yang pernah dilihat Roni kini muncul kembali, lebih jelas dan menyerupai bekas cakaran. Pak Surya mengarahkan orang-orang untuk mulai menggali. Meski ketakutan, mereka tetap melaksanakan perintah. Cangkul mulai menghantam tanah, menguak lapisan demi lapisan hingga akhirnya mereka mencapai peti kayu yang terkubur di dalamnya. Ketika peti itu dibuka, semua orang tersentak mundur. Isi peti itu kosong, tidak ada mayat, hanya kain kafan kotor yang terlipat rapi. Salah satu warga, Pak Darmo, gemetar sambil menunjuk sesuatu di dalam peti. Di bagian dalam tutup peti, ada tulisan yang terukir dengan kasar, seolah-olah diukir oleh kuku. Aku sudah bebas. Warga panik, beberapa berlari meninggalkan pemakaman. Pak Surya mencoba tetap tenang meski tubuhnya gemetar. Ia memutuskan untuk menutup peti itu kembali dan menguburnya. Namun sebelum tanah selesai ditimbun, terdengar suara tawa lirih yang berasal dari arah pepohonan di sekitar makam. Malam itu, mereka semua bersumpah mendengar suara langkah berat, seperti seseorang yang melompat-lompat, mengikuti mereka hingga ke rumah masing-masing. Sejak malam itu, desa tidak lagi tenang. Satu persatu warga menghilang tanpa jejak. Jejak tanah basah selalu ditemukan di rumah-rumah mereka, dan setiap kali, makam tanpa nama itu terlihat semakin rapi, seolah terus menerima tamu baru. Pak Surya yang ketakutan mencoba mencari bantuan dari luar desa. Ia pergi menemui seorang dukun tua bernama Mbah Wiryo yang tinggal di desa seberang. Mbah Wiryo mendengarkan cerita Pak Surya dengan raut wajah serius, lalu berkata pelan, makam itu adalah perangkap. Mereka yang mendekatinya akan menjadi bagian dari kutukan. Pak Surya memohon agar Mbah Wiryo membantunya memutus kutukan itu. Dukun tua itu akhirnya setuju, tetapi memperingatkan bahwa ritual pemutus kutukan sangat berbahaya. Jika gagal, kutukan itu tidak hanya menghantui desa, tapi bisa menyebar kemana saja. Malam purnama berikutnya, Pak Surya bersama Mbah Wiryo kembali ke makam, membawa peralatan ritual dan beberapa warga yang nekat. Namun, saat mereka memulai doa pembukaan, suara langkah berat mendekat dari arah gelap. Dari balik kabut, muncul sosok pocong dengan wajah rusak yang melompat perlahan ke arah mereka. Sosok itu berhenti tepat di depan mereka dan mengeluarkan suara parau yang menggema di malam. Kalian semua tidak akan pernah bebas. Lampu-lampu padam serentak, dan malam menjadi sunyi. Hanya terdengar suara jeritan yang menggema dari arah makam, sebelum akhirnya desa itu benar-benar ditinggalkan oleh penghuninya, tak berani lagi menantang kutukan. Bertahun-tahun berlalu, desa itu kini ditinggalkan sepenuhnya. Pemakaman di tengah desa menjadi pusat dari kegelapan yang menyelubungi tempat itu. Tidak ada yang berani mendekat, bahkan para pelintas jalan pun memilih menghindari desa itu sepenuhnya. Namun, rasa penasaran manusia selalu ada. Seorang jurnalis muda bernama Arif mendengar tentang desa terkutuk itu dan memutuskan untuk menyelidikinya. Ia menganggap cerita-cerita tentang kutukan hanyalah mitos belaka, kisah yang dilebih-lebihkan oleh penduduk lokal. Dengan membawa kamera, perekam suara, dan buku catatan, ia berangkat seorang diri menuju desa tersebut.
Ketika ia tiba, suasana desa terasa aneh. Angin dingin berembus meskipun siang hari, dan suara burung atau serangga tidak terdengar sama sekali. Bangunan-bangunan tua berdiri dalam keadaan lapuk, seolah-olah waktu telah melupakannya. Arif memutuskan untuk memulai penelitiannya di pemakaman yang disebut-sebut menjadi pusat dari semua kejadian aneh. Ketika ia sampai, makam tanpa nama itu segera menarik perhatiannya. Goresan-goresan aneh masih terlihat di atas tanah, dan udara di sekitarnya terasa lebih dingin dibandingkan tempat lain. Ia menyalakan alat perekam suara dan mulai berbicara. Ini dia, makam yang konon menjadi sumber dari kutukan. Tidak ada tanda-tanda kehidupan di sekitar sini, tapi mari kita coba menyelidiki lebih jauh. Saat ia mendekati makam, kamera yang dibawanya tiba-tiba mati meskipun baterainya baru saja diisi penuh. Arif merasa sedikit terganggu, tapi ia mengabaikannya. Namun, ketika ia menunduk untuk memeriksa makam itu lebih dekat, ia mendengar suara lirih, seperti seseorang yang berbisik tepat di telinganya. "Tolong aku." Arif langsung berdiri dan memutar tubuhnya. Tidak ada siapa-siapa. Ia mencoba merekam suara itu, tetapi perekamnya juga mati tanpa alasan jelas. Hatinya mulai gelisah, tapi rasa ingin tahunya tetap lebih besar daripada rasa takutnya. Ia mengambil cangkul yang ditemukan di sekitar pemakaman dan mulai menggali makam tanpa nama itu. Tanah terasa lebih berat dari biasanya, dan setiap kali cangkul menghantam, udara di sekitarnya semakin dingin. Setelah beberapa menit menggali, ia menemukan peti kayu yang terlihat tua dan lapuk. Dengan tangan gemetar, ia membuka peti itu. Sama seperti cerita yang ia dengar, peti itu kosong, hanya kain kafan yang tersisa. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di dalam peti, tergeletak sebuah cermin kecil yang bingkainya terbuat dari kayu ukiran tua. Arif mengambil cermin itu dan melihat ke permukaannya. Awalnya, ia hanya melihat bayangan wajahnya sendiri. Tapi perlahan, bayangan itu berubah. Wajahnya digantikan oleh sosok menyeramkan, wajah seorang pria dengan kulit hancur dan mata kosong. Arif terkejut dan menjatuhkan cermin itu. Dari dalam cermin, suara tawa yang sama seperti yang didengar warga desa dahulu menggema di udara. Sosok dari dalam cermin mulai merangkak keluar, tubuhnya yang terbungkus kain kafan bergerak dengan kaku namun pasti. "Kau telah membangunkan aku," kata sosok itu dengan suara parau. Arif mencoba lari, tetapi kakinya terasa berat, seolah-olah tanah di bawahnya menahannya. Sosok pocong itu mendekat, dan sebelum semuanya gelap, Arif sempat mendengar kata-kata terakhirnya. "Kini giliranmu menjadi bagian dari kutukan ini." Kamera dan alat-alat Arif ditemukan oleh penduduk desa seberang beberapa minggu kemudian. Namun, tubuhnya tidak pernah ditemukan. Makam tanpa nama itu kini terlihat lebih baru, dengan bekas tanah yang baru saja dirapikan. Dan di atasnya, untuk pertama kalinya, muncul sebuah nisan kecil dengan ukiran nama. Arif. Sejak nama Arif tertulis di nisan itu, desas-desus tentang kutukan desa kembali menyebar ke wilayah sekitarnya. Banyak yang mengaku melihat bayangan seseorang berjalan di jalan setapak menuju desa pada malam-malam tertentu, meskipun desa itu sudah lama kosong. Beberapa orang nekat, termasuk seorang pemburu hantu bernama Satria, tertarik untuk mengungkap kebenaran di balik kutukan tersebut. Satria, yang sudah terbiasa menangani kasus mistis, membawa peralatan canggih seperti kamera termal, sensor gerak, dan jimat pelindung. Ia juga membawa dua rekannya, Yuni dan Bima, untuk membantunya. Mereka tiba di desa itu saat malam mulai turun. Suasana mencekam langsung terasa. Udara begitu dingin, dan kabut tebal menyelimuti pemakaman di tengah desa. Satria mencoba menguatkan semangat timnya. "Kita hanya perlu menemukan petunjuk dan mendokumentasikannya. Jangan berpisah, apapun yang terjadi." Saat mereka memasang kamera di sekitar pemakaman, sensor gerak mulai berbunyi tanpa alasan. Tidak ada angin, tidak ada binatang, tapi layar monitor menunjukkan pergerakan. Yuni, yang membawa alat pendeteksi energi, melihat grafiknya melonjak drastis.
Energi di sini sangat kuat. Ini bukan sesuatu yang biasa. Tiba-tiba, dari arah makam tanpa nama, terdengar suara langkah berat, seperti seseorang melompat-lompat. Mereka semua berhenti dan menatap ke arah itu. Dari balik kabut, muncul sosok pocong dengan wajah rusak. Mata kosongnya menatap mereka tanpa berkedip. Bima, yang mulai panik, mengarahkan senter ke arah pocong itu, tapi cahayanya seperti tidak berpengaruh. Sosok itu melompat mendekat dengan gerakan cepat. Satria berteriak, "Mundur! Jangan sampai terpisah!" Namun, sebelum mereka sempat melarikan diri, suara tawa lirih menggema di udara. Dari tanah di sekitar mereka, muncul tangan-tangan kotor yang mencoba meraih kaki mereka. Yuni terseret ke tanah lebih dulu, meskipun Satria dan Bima mencoba menariknya. Yuni menjerit, tapi tubuhnya dengan cepat lenyap ke dalam tanah, hanya menyisakan jejak tangan di permukaan. Satria dan Bima berlari sekuat tenaga menuju tepi desa. Namun, suara langkah dan tawa itu terus mengikuti mereka. Ketika mereka akhirnya mencapai mobil mereka, Satria mencoba menyalakan mesin, tetapi mobil tidak merespons. Dari kaca spion, ia melihat pocong itu berdiri diam di belakang mobil, hanya menatap mereka. Lalu, dengan suara parau, pocong itu berbicara. "Kalian semua akan menjadi milikku." Keesokan harinya, mobil Satria ditemukan di tepi desa, mesinnya mati, dan pintunya terbuka. Tidak ada tanda-tanda mereka bertiga, hanya jejak kaki yang mengarah kembali ke pemakaman. Makam tanpa nama itu kini memiliki 2 nisan tambahan, bertuliskan Yuni dan Bima. Di atas tanahnya, cermin kecil yang ditemukan Arif sebelumnya tergeletak, memantulkan bayangan samar sosok-sosok yang terperangkap di dalamnya. Pencarian yang gagal menemukan Satria, Yuni, dan Bima semakin memperburuk reputasi desa itu. Namun, keanehan tidak berhenti di situ. Orang-orang yang tinggal di desa seberang mulai merasakan dampak dari kutukan yang telah berakar dalam desa terkutuk itu. Beberapa pelintas jalan yang tidak sengaja lewat merasa diteror oleh bayangan gelap yang mengikuti mereka, sementara anak-anak sering terbangun tengah malam, menangis ketakutan, mengaku mendengar suara seseorang memanggil nama mereka. Keesokan harinya, seorang pria tua bernama Mbah Teguh yang dikenal memiliki pengetahuan tentang legenda desa itu datang ke desa terkutuk dengan niat untuk mengakhiri segala kekacauan. Mbah Teguh adalah seorang ahli spiritual yang pernah mendengar kisah tentang kutukan yang melanda pemakaman itu. Konon, kutukan ini dimulai dengan kematian seorang pria bernama Dimas, yang dibunuh secara tragis dan dikubur tanpa prosesi yang semestinya. Jiwanya yang tidak tenang, yang dipenuhi dengan dendam, akhirnya melahirkan makhluk yang dikenal sebagai pocong itu, pocong yang tak akan berhenti menuntut korban hingga kutukan itu terputus. Mbah Teguh membawa sebuah kitab kuno dan beberapa alat untuk ritual besar yang diyakini bisa membebaskan jiwa-jiwa terperangkap dan menghentikan makhluk itu. Dengan langkah mantap, ia memasuki pemakaman di malam hari, diiringi oleh 2 orang muda yang bersedia menemaninya, meskipun hati mereka dipenuhi ketakutan. Mereka semua berhenti tepat di depan makam tanpa nama yang menjadi sumber malapetaka. Mbah Teguh membuka kitabnya dan mulai membacakan mantra dalam bahasa kuno, berusaha memanggil arwah Dimas dan menghadapkannya pada kenyataan bahwa kematiannya tak akan pernah memberi kedamaian jika kutukan ini terus berlanjut. Saat ia melantunkan mantra, angin tiba-tiba berhembus sangat kencang, menambah suasana mencekam yang sudah ada. Benda-benda di sekitar mereka mulai bergerak sendiri, seolah sesuatu yang kuat sedang mengawasi mereka. Suara ketukan terdengar dari dalam tanah, makin lama makin keras, hingga akhirnya muncul sosok yang dikenal dengan nama Pocong. Sosok itu melompat keluar dari tanah dengan gerakan kaku, seperti mayat yang belum benar-benar terlepas dari dunia. Wajahnya yang rusak, kosong tanpa mata, menatap Mbah Teguh dengan tatapan penuh kebencian. Mbah Teguh melangkah maju dan memegang jimat yang ia bawa. Dengan suara bergetar, ia menyatakan, "Dimas, kau telah lama menderita. Namun kini saatnya, aku membebaskanmu. Jangan biarkan kutukan ini terus meluas.
Akuilah kesalahanmu dan biarkan mereka yang terperangkap pergi. Pocong itu berhenti, seakan mendengarkan kata-kata Mbah Teguh. Namun, tawa pelan mulai terdengar, bergema di seluruh pemakaman. Kau tidak bisa menghentikanku. Aku telah terlahir dari darah, dari kebencian. Kalian tidak akan pernah bebas. Tiba-tiba, tanah di sekitar mereka mulai mengguncang. Seluruh pemakaman terasa hidup, dengan suara-suara mengerikan yang berasal dari liang-liang kubur yang terbuka. Dari dalam tanah, tangan-tangan kotor muncul, meraih tubuh mereka. Mbah Teguh berteriak memimpin doa, namun pocong itu melompat dengan kecepatan yang luar biasa, menyerang tubuh Mbah Teguh. Namun, dalam detik-detik terakhir, ketika tubuh Mbah Teguh hampir diseret kembali ke dalam tanah, ia berhasil mengucapkan kata-kata terakhir yang mengandung kekuatan besar. Dengan nama para leluhur, aku mengakhiri kutukan ini. Berdirilah jiwa-jiwa yang tak berdosa dan bebaskan dirimu. Ada ledakan energi yang sangat kuat, membuat bumi di sekitar pemakaman terbelah. Pocong itu menjerit, tubuhnya meledak dalam semburan cahaya yang sangat terang. Jiwa-jiwa yang terperangkap, yang sebelumnya terkurung dalam kutukan, mulai tampak menjauh dari tubuh pocong itu, menghilang ke arah cahaya yang menyinari malam. Setelah ledakan itu mereda, semua kembali sunyi. Pemakaman yang tadinya dipenuhi kegelapan kini tampak tenang, dengan nisan-nisan yang tampak lebih terang. Tanah yang sebelumnya berguncang kini terasa damai. Mbah Teguh yang selamat berdiri dengan napas tersengal, mata menatap pemakaman yang telah bebas dari kutukan. Namun, sebelum mereka bisa merasa lega, mereka melihat sesuatu yang menakutkan. Di antara nisan-nisan yang terbaring, sebuah nisan baru muncul dengan nama yang baru saja tertulis, Mbah Teguh. Kutukan itu belum sepenuhnya hilang. Karena, sejauh mana seseorang bisa melarikan diri dari masa lalu yang kelam? Mbah Teguh memandang nisan yang baru muncul dengan ekspresi penuh keheranan dan ketakutan. Nama yang terukir di sana adalah nama dirinya sendiri. Tanpa kata-kata, ia merasakan kegelapan yang tak dapat dijelaskan menguasai hatinya. Meskipun pocong dan jiwa-jiwa yang terperangkap tampaknya telah terbebaskan, ada perasaan yang tak bisa ia lepaskan, kutukan itu belum berakhir. Ia berbalik dan berlari keluar dari pemakaman, dibantu oleh dua orang muda yang masih bertahan, tetapi hati mereka tidak tenang. Setiap langkah mereka terasa semakin berat, dan suara angin yang berbisik di antara pohon-pohon semakin keras, seolah mengingatkan mereka bahwa kutukan itu mungkin telah berubah bentuk. Malam itu, mereka kembali ke rumah Mbah Teguh, berusaha merenung dan mencari penjelasan tentang apa yang telah terjadi. Mbah Teguh duduk di depan api unggun, menatap bara yang menyala, berusaha menyusun kata-kata. Aku telah membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap. Tapi aku tahu, kutukan ini tidak bisa hilang begitu saja, ujarnya dengan suara serak. Ada sesuatu yang lebih besar di balik semua ini, lanjutnya. Pocong itu bukan hanya satu makhluk yang terperangkap, melainkan bagian dari sesuatu yang jauh lebih kuat, lebih kuno. Mungkin aku sudah terlalu tua untuk memahami semuanya. Rekan-rekannya, yang mulai merasa cemas, bertanya, lalu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah ada cara untuk mengakhiri semuanya? Mbah Teguh hanya menggelengkan kepala. Jika kutukan ini belum berhenti, itu berarti kita telah membangunkan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang terlahir dari penderitaan dan kematian yang tidak selesai. Dan ia tak akan pernah berhenti sampai semua yang terlibat dengan kematian itu dilenyapkan. Malam itu, Mbah Teguh tidak tidur. Ia duduk termenung, merenung tentang masa lalu dan kutukan yang datang dari ketidakadilan dan penderitaan yang mendalam. Tiba-tiba, ia mendengar suara ketukan pelan di pintu. Saat ia membuka pintu, ia terkejut melihat sosok yang tidak dikenalnya berdiri di hadapannya, seorang pria muda dengan mata kosong, seperti tak ada kehidupan di dalamnya. Pria itu mengenakan pakaian lusuh, seolah baru saja keluar dari tanah. Apa yang telah kalian lakukan? Pria itu berkata, suaranya lembut namun penuh kebencian. Kalian membebaskan jiwa-jiwa yang terperangkap, tapi kalian tidak mengerti.
Kalian hanya membangkitkan lebih banyak kekuatan yang lebih gelap. Mbah Teguh terperangah. Siapa kamu? Pria itu mengangkat tangannya, dan dengan gerakan yang tak terduga, dunia di sekitar mereka mulai bergoyang. Semua benda di rumah Mbah Teguh tampak mulai bergerak, seolah-olah sesuatu yang tak kasat mata sedang menguasai mereka. Aku adalah salah satu dari mereka yang terperangkap dalam kutukan ini, pria itu melanjutkan. Dulu, aku juga mencari pembebasan. Namun, yang datang hanyalah lebih banyak penderitaan. Tiba-tiba, sosok itu berubah menjadi bayangan gelap yang mengelilingi ruangan. Suara tawa yang mengerikan kembali menggema. Kalian tidak akan pernah bebas. Karena kalian sudah menjadi bagian dari kutukan ini. Sekarang, saatnya untuk mengambil jiwa-jiwa kalian. Mbah Teguh berteriak pada dua orang muda yang masih bersama dengannya, lari! Cepat, lari! Tetapi, sebelum mereka bisa bergerak, bayangan gelap itu sudah melingkupi mereka. Semua benda di sekitar mereka tampak menghancur, dan udara menjadi semakin berat. Wajah Mbah Teguh terlihat pucat, dan tubuhnya gemetar. Kalian tidak bisa lari dari masa lalu yang gelap. Kalian adalah bagian dari takdir ini, kata sosok itu, yang kini sepenuhnya menjelma menjadi bayangan yang menyerupai pocong dengan wajah penuh kebencian. Dalam sekejap, bayangan itu menghapuskan mereka semua dari dunia fisik, membuat mereka terperangkap di dalam dimensi yang gelap dan tanpa harapan. Dunia mereka hanya akan menjadi kenangan yang terlupakan. Dan begitu saja, desa terkutuk itu kembali diliputi kegelapan yang lebih dalam. Sebuah kutukan yang tak akan pernah selesai, terperangkap dalam waktu dan ruang. Kini, hanya ada satu hal yang pasti, siapapun yang mendekat ke desa itu, akan menjadi bagian dari kutukan abadi, menambah nisan-nisan baru di tengah pemakaman yang tak pernah berhenti menerima jiwa yang terperangkap.